السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن الضمير إنما يتناول الموجودين حين تبلغ الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة وإما بالسنة وإما بالإجماع وإما بالقياس. Kata Syekhul Islam rahimahullah, dan ini adalah madhabnya seluruh kaum muslimin atau kebanyakan kaum muslimin. Wal isyarah mengisyaratkan kepada apa yang sudah dibahas, bahwa setiap perintah dan larangan dalam Quran, walaupun yang diajak bicara adalah orang yang ada, kalian hendaklah begini, kalian hendaklah begitu, tetapi terkena dengan hukum tersebut seluruh kaum muslimin. Itu madhab kebanyakan kaum muslimin. Maka walaupun kalimatnya kalian, dan saat itu yang dikatakan kalian adalah para sahabat saja, tapi seluruh kaum muslimin memahami bahwa yang dimaksud seluruh umat Islam yang berpegang dengan Quran. Walaupun ada beberapa ahli usul fiqh, usuliyun, yang meyakini bahwa dhamirnya hanya mengenai orang yang diajak bicara. Ini masih ingat pembahasannya tentang dua perkara. Yaitu pertama al-istimta', bersenang-senang dengan dunia, dan kedua khudtum kalladhi khadu, kalian berjalan tanpa ilmu sebagaimana orang terdahulu. Siapa yang dimaksud kalian? Walaupun beberapa usuliyun menyatakan bahwa itu yang terkena adalah yang diajak bicara saja, dan semua yang ada saat itu, saat tablighir rasul, hina tablighir rasul, ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya. Wa anna sa'iral mawjudin dakhalu, adapun yang lain masuk imma bima alimnahu bil idtirar,
Bisa jadi karena apa yang sudah kita ketahui secara ittirar, secara aksioma tentang istiwaul hukum. Berarti ayat ini mengenai orang yang ada saja, munafikin yang ada saat itu. Tetapi secara ittirar kalau ada orang melakukan hal yang sama, hukumnya pun sama. Itu sudah aksioma. Sudah ittirar, sudah pengetahuan yang pasti. Kalau perbuatannya sama, hukumnya juga sama. Kama law khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wahidan minal ummah. Sama saja kalau Nabi mengajak bicara satu orang dari umat. Engkau demikian. Padamu ada jahiliyah. Karena engkau menyatakan panggilan yang jelek dengan panggilan Ibnul Aswad. Satu orang. Dan jelas domirnya kepada satu orang. Fika wal kaf al mukhatab mufrad mudzakkar. Bagaimana dengan orang lain yang di zaman lain, di akhir zaman, kalau memanggil saudaranya dengan panggilan yang jelek seperti itu juga, bagaimana hukumnya? Ya sama. Fika jahiliyah, berarti pada dirimu ada jahiliyah. Maka barakallahu fikum, walaupun usuliyun menganggap domir tadi mengenai orang yang ada saat itu, tetap orang-orang yang lain kalau perbuatannya sama, hukumnya pun sama. Yang pertama, wa imma bis sunnah. Bisa jadi juga dengan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, maka itu adalah sunnah yang harus diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Wa imma bil ijma', atau dengan ijma'. Para sahabat semua memahami bahwa hukum tersebut bukan hanya pada orang tertentu, tetapi untuk umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil adalah untuk keumuman lafadznya, tidak untuk kekhususan sebabnya. Sebabnya memang yang terjadi di hadapannya, kemudian dihukumi, kamu begini. Pelajaran yang diambil adalah untuk seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, kapanpun Anda hidup, di zaman apapun, kalau perbuatannya sama dengan ini, hukumnya sama. Paham? Sehingga tetap mengenai yang lain. Wa imma bil qiyas. Wa imma bil qiyas. Qiyas itu kalau ada illat yang sama, hukumnya pun sama. Kalau ada alasan yang sama, maka hukumnya sama. Kalau qiyas biasanya perbuatannya tidak persis sama, tetapi sejenis. Yang tadi memanggilnya dengan Ibnul Aswad, kemudian dikatakan fikal jahiliyah. Di tempat lain, di waktu yang lain, ada orang memanggilnya dengan panggilan lain. Tapi sama mencerca, meremehkan dan merendahkan. Dikatakan fikal jahiliyah. Qiyasan. Karena sama-sama tahqir dan mencerca nasab. Barakallahu fikum. Fayakunu kullu man hasala minhu hadal istimta' wal khawd mukhataban. Maka kesimpulannya, semua yang terjadi, siapapun orangnya, yang terjadi padanya al-istimta' dengan dunia tadi, bersenang-senang dengan dunia, wal khawd, dan berjalan tanpa ilmu, beragama dengan seenaknya sendiri, semua mereka mukhataban, diajak bicara, dan termasuk yang diajak bicara dalam ayat ini, yaitu kalimat fastamta'tum bi khalaqikum, kalian bersenang-senang dengan apa yang diciptakan untuk kalian. Dan terkena pula wa khudtum kalladzi khadu, dan kalian berjalan tanpa ilmu seperti mereka berjalan tanpa ilmu. Baik. Dan berarti terkena pula ancamannya. Apa ancamannya? Wa qad tawa'ada Allah Subhanahu wa ta'ala haula'il mustamti'in al-khaidin. Maka Allah ancam mereka yang hanya mementingkan dunia dan bersenang-senang dengan dunia dan berjalan tanpa ilmu, beragama dengan seenak hawa nafsunya.
Allah katakan ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka akan gugur amalan-amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini ancaman. Terkena pada siapa? Pada orang yang diajak bicara saat itu. Kalian, wahai para munafikin, yang bersenang-senang dengan dunia kalian, beragama dengan seenaknya sendiri, akan gugur amalan kalian. Juga mengenai seluruh manusia, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, di mana tempatnya, kapan zamannya, sama. Kalau melakukan dua perkara ini, maka habitat a'maluhum. Hanya saja yang menjadi perselisihan biasanya, kenapa bisa masuk ke dalam ayat ini? Ada yang menyatakan karena kalimat kum adalah seluruh orang yang melakukan itu. Katanya usuliyun, bukan. Kalau yang diajak bicara hanya mereka. Tetapi yang lain masuk. Bisa jadi karena qiyas, karena melakukan hal yang sama, maka disamakan. Atau karena ijma, para sahabat melakukan atau memahami seperti itu, maka diikuti. Itu ijma para sahabat. Para sahabat menghukuminya pada semua orang yang lain, maka berarti itu ijma. Ila akhirnya. Berarti apapun sebabnya, apakah yang sudah disebut tadi, apakah karena sunnah, karena ijma, karena qiyasan, atau karena dhimnan terkandung dalam ayat, pokoknya semua manusia yang melakukan dua hal ini terkena ayat ini. Yaitu ulaika habitat a'maluhum. Wa hadha huwal maqsudu huna minal ayah. Inilah yang dimaksud di sini. Wa huwa anna Allah qad akhbara anna fi hadhihi al-ummah man istamta'a bi khalaqihi kama istamta'at al-umam qablahum. Yaitu Allah telah mengkhabarkan adanya pada umat ini orang-orang yang bersenang-senang dengan dunia sebagaimana umat-umat terdahulu bersenang-senang dengan dunia. Wa khadha kalladhi khadu, dan kemudian berjalan tanpa ilmu, beragama dengan seenak hawa nafsu sebagaimana umat terdahulu pula. Wa dammahum ala dhalik, dan dicerca. Wa tawa'adahum ala dhalik, dan diancam atas yang demikian dengan ancaman tadi. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Thumma haddahum 'ala al-i'tibar biman qablahum. Kemudian diperingatkan, haddahum itu dianjurkan, didorong agar mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. 'Ala al-i'tibar biman qablahum, untuk mengambil ibrah dari orang-orang yang sebelum mereka. Allah katakan alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi Nuhin wa 'Adin wa Tsamud. Belumkah datang pada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaumnya Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud, wa qaumi Ibrahim wa ashab Madyan wal mu'tafikat. Tidakkah datang pada mereka, belumkah datang pada mereka berita tentang kaum Nuh yang ditenggelamkan, kaum 'Ad, kaum Tsamud, yang satu dibinasakan dengan suara yang melengking tinggi yang memutuskan jantung-jantung mereka, yang lain dibinasakan oleh Allah dengan sarsar, dengan angin yang dingin yang mematikan mereka. Apakah belum melihat bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim dan ashabu Madyan dan kaum mu'tafikat? Apa yang terjadi pada mereka? Atathum rusuluhum bil bayyinati, telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan yang jelas, tetapi mereka menentangnya.
fahalat bihimul azab, maka turunlah pada mereka azab. Tayyib, yang dilihat ibrahnya bukan perbedaan nama dan zaman. Kaumnya Nabi Nuh di zaman Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud di zaman Nabi Saleh dan Nabi Hud. Bukan itunya, tetapi ilahnya wahidah. Alasannya sama. Mengapa kaum Nuh dibalas, kaum Nuh ditenggelamkan? Mengapa kaum Ad, mengapa kaum Tsamud, mengapa kaum Madyan, mengapa Mu'tafikat, semuanya diazab? Jawabannya satu. Jawabannya sama. Atathum rusuluhum, datang pada mereka rasul, ditentang. Maka wahai manusia yang ada di abad ini, di zaman kita sekarang ini, kalau kalian menentang rasul yang diutus di tengah kalian, menentang Rasulullah SAW, akhirul anbiya, khatamun nabiyyin, maka kalian pun terancam azab. Itu maksudnya. Itu yang dibahas. Yang kedua, yang berkait dengan bab penyerupaan. Jangan kalian meniru jejak orang yang sudah diazab. Jangan mengikuti jejak kaum Nuh yang ditenggelamkan. Jangan mengikuti jejak kaum Ad, kaum Tsamud yang dihancurkan oleh Allah dengan bencana dan azab. Jangan mengikuti jejaknya kaum Madyan dan lain-lainnya. Berbuat curang dalam ukuran timbangan, dalam segala macam, maka diazab mereka. Ikhwan fillah a'azzakumullah, jangan mengikuti kebiasaan kaum Sodom, yakni kaum Lut, yang melakukan perbuatan busuk, buruk, yang paling busuk di antara apa yang dilakukan oleh manusia, yaitu homoseks, laki-laki dengan laki-laki. Barakallahu fikum. Berzina, bernikmat-nikmat dengan urusan syahwatnya, laki-laki dengan laki-laki. Itu kaum Sodom. Yang adabnya sangat mengerikan, diangkat oleh Allah desanya, negerinya, sampai terdengar nubahu kilabihim, sampai terdengar kokok ayamnya dan gonggongan anjingnya ke langit. Setelah itu dihempaskan oleh Allah dengan terbalik, sehingga turun ke bawah dari dataran bumi sehingga menjadi laut. Dan lautnya, laut mati, tidak memberikan barokah apapun. Nggak ada ikannya, nggak ada udangnya, nggak ada apapun. Karena kadar asinnya terlalu tinggi. Laut mati disebutnya. Bahrul Mayyit. Berarti pengaruh azabnya sampai hari ini masih ada. Pengaruh azabnya sampai hari ini. Maka barakallahu fikum, yang sedang dibahas adalah apakah hanya mengenai mereka? Tidak. Ancaman adalah kepada orang yang melakukan hal yang sama dengan kaum Sodom tersebut, dengan kaum Lut tersebut. Sehingga man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan menyerupai satu kaum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tidak akan datang berita tentang kaum-kaum yang diazab. Apa maksudnya? Ay afala tattakhidun ibratan min haula. Tidakkah kalian mengambil ibrah, mengambil pelajaran atas yang menimpa mereka? Wallahi hukumnya orang homo itu dilemparkan dari bukit sehingga pecah kepalanya di bawah. Tahu kalian? Mengerikan hukumnya. Au yunfauna ilal ard, dilempar dari atas sampai ke bumi, untuk menunjukkan betapa menjijikannya perbuatan tersebut. Ikhwan fillah a'azakumullah. Mengapa tasyabbuh biqaumi Lut, menyerupai kaum Lut yang diadab oleh Allah dengan dilemparkan dari atas, maka hukumnya pun dilemparkan dari atas. Itu ucapan para ulama.
Siapa dari kaum-kaum tersebut yang diadab dengan dihempaskan dari langit sampai ke bawah? Ada kaum yang lain? Tidak ada. Hanya kaum Lut. Yang mereka membela ajaran homonya dan menentang Rasulnya. Yang memperingatkan agar jangan melakukan hal tersebut. Justru dimusuhi oleh mereka. Dan dicerca dan diejek dengan kalimat innahum unasun yatatahharun. Mereka itu adalah manusia yang sok suci katanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ikhwani bidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad qaddamna anna ta'atallahi wa rasulihi fi wasfil mu'minin bi'iza'i ma wasafa bihi haula'i min musyabahatil qurun al-mutaqaddimah wa dhamman yaf'alu dhalik wa amarahu bi jihadil kuffari wal munafiqin ba'da hadhihi al-ayah dalilun ala jihadi haula'il mustamti'in al-khaidina. Sudah lewat bahwa ketaatan pada Allah dan Rasulnya dalam sifat orang-orang yang beriman bertentangan, berlawanan dengan apa yang disifatkan dengannya para munafiqin. Al-musyabaha atau min musyabahatil qurunil mutaqaddimah, yaitu yang menyerupai umat-umat terdahulu yang sudah diazab. Wa dzam man yaf'alu dzalik, dan dicerca siapa yang melakukan hal-hal tersebut yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang menyebabkan mereka diazab. Wa abarahu bi jihadil kuffar, kemudian diperintahkan untuk berjihad melawan kuffar wal munafiqin. Jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Itu semua dalil tentang kewajiban kita untuk berjihad menghadapi mereka, para al-mustamti'in al-khaidin. Tidak disebut kaumnya, nggak disebut ajarannya, nggak disebut namanya, tapi disebut dua sifatnya yang Allah sebutkan dalam Quran, yaitu al-mustamti'in, bersenang-senang dengan dunia, nggak peduli dengan agama. Yang kedua al-khaidin, beragama seenak hawa nafsunya sendiri tanpa ilmu. Ini barakallahu fikum tasyabbuh, menyerupai umat-umat terdahulu yang sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.